Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Arwah Tanpa Wajah, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Non, Arsyita melirik sekilas dengan tatapan tajam. Tina semakin khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Bi, bagaimana? Apa Nona Arsyita mau bicara? Bi dan Tika datang dengan penuh kegelisahan karena sejak sadar Arsyita sama sekali tak bicara apapun. Lebih baik kalian bawa Non ke rumah sakit biar dia mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Tina melirik Jono yang langsung diangguki olehnya. Karena memang mereka tidak tahu harus berbuat apa melihat keadaan sang majikan. Tina dan Jono sepakat akan pergi ke kota. Mereka pun bersiap dengan keperluan seadanya. Tepat pukul 2 siang mereka bersiap dan akan segera berangkat. Sebenarnya Tina akan membawa Arsyita habis zuhur, namun karena ada halangan pada Jono, mereka berangkat pada sore hari. Nah, saya takut, ujar Jono. Takut apa, Bang? Takut ketemu lagi sama makhluk semalam. Shh, diam. Kita lagi di jalan. Tidak usah bahas begituan. Maaf, saya hanya pip. Jono menginjak pedal rem mendadak, membuat ucapannya tergantung. John, bawa mobil hati-hati. Dan Sita lagi gak sehat. Maaf nak, ada kucing hitam lewat. Kucing? Mana ada di hutan kucing, Jono? Keduanya beradu mulut karena Jono yang tak sengaja mengerem mendadak. Namun seketika pergerakannya berhenti kala di hadapan mereka berdiri sosok perempuan yang tak asing lagi bagi mereka. Itu kok. Ya Allah, Non, kenapa seperti ini? Lirih Tina dengan kelopak yang berkaca-kaca. Jono tak sama sekali bergerak. Tubuhnya terasa kaku. Sudah kukatakan, dia akan mati. Dia milikku. Astagfirullah, John. Bagaimana ini? Tina pun merasakan sesuatu yang semakin mencekam. Terlihat Arsyita yang masih dengan pandangan kosongnya. Tina semakin kalut dengan keadaan yang menerpa mereka. Kemarilah. Sosok Naima memanggil Arsyita dengan satu kata. Arsyita pun menurut dan turun dari mobil, namun masih dengan pandangan kosongnya. Non, jangan. Arsyita tak menghiraukan panggilan Tina. Ia menatap lurus ke depan hingga berhenti di hadapan sosok Naima. Angin berhembus membuat Arsyita kembali tersadar. Namun matanya membulat sempurna dengan degup jantung yang terasa akan loncat dari tempatnya kala dirinya menatap sosok di hadapannya. Wajah yang membuatnya selalu ketakutan. Naimah. Jono dan Tina merasakan badannya yang berat. Mereka ingin membantu Arsyita, namun sayang, tubuhnya seakan kaku dan tidak bisa bergerak. Kau milikku. Hari semakin gelap. Seharusnya mereka sudah sampai pada tempat tujuan, namun ternyata Naimah menghadang kembali perjalanannya. Ya Allah, kenapa tubuhku? Batin Tina. Jangan, maafkan aku. Maaf? Apa dulu kau memberiku maaf? Apa kau memberi alasan untukku agar tetap hidup? Apa kau memberi kesempatan untukku saat itu? Arsyita menggeleng lemas. Penyesalan kian mendera di hatinya.
Tidak, kau membiarkan mereka melenyapkanku. Kau membuat ibuku menderita. Kau menghancurkan hidupku. Arsita menjerit kesakitan. Naima menatapnya dengan senyum mengembang. Ini belum seberapa, Arsita. Naima kembali mencekik leher Arsita. Arsita merasakan pernafasannya yang terhambat, tidak dapat menghirup udara, membuatnya merasa semakin pengap. Bau busuk dan amis kembali menyeruak. Cekikan pada leher Arsita semakin kuat. Arsita mengerang, namun tak bisa berbuat apa-apa. Dan Brooke, Bibi, tolong. Berteriaklah sekuat tenagamu. Kita lihat siapa yang akan menolongmu. Arsita menangis. Rasa sakit di tubuh serta pipinya begitu terasa perih. Namun rasa perih dan sakit itu tidak sebanding dengan apa yang ia lakukan pada Naima. Naima menarik paksa rambut Arsita. Ia menyeretnya dengan menarik rambut Arsita. Tolong, lepaskan. Maafkan aku, Nay. Ampun. Naima menganggap perintah Arsita adalah sebuah nyanyian syahdu di telinganya. Hati dan pikirannya sudah dipenuhi oleh dendam. Arsita ditarik paksa pada sebuah tempat. Kau yang mengatakan jika aku adalah iblis. Lihatlah Arsita, iblis yang kau hina dan kau rendahkan. Kau mengatakan jika aku membunuh Judan karena menyantet. Lihatlah apa yang aku lakukan padamu. Arsita menangis jadi-jadinya. Ingatan kembali pada 5 tahun lalu. Bayang di mana dirinya meminta sang ayah memprovokasi Varga. Bahkan saat tahu Judan mati, ia mengatakan jika Naima adalah pelakunya. Namun pada dasarnya Judan mati karena melawan para pencuri yang hendak masuk ke rumah Pramuja. Dan Arsita mengatakan jika Judan mati karena Naima yang memiliki ilmu hitam. Plak. Naima menampar wajah Arsita yang dipenuhi oleh luka. Luka sayatan karena kuku panjang dan runcing dari jarinya. Bek. Sebuah pukulan keras menghantam perutnya. Arsita mengerang. Sebuah darah keluar dari sudut bibirnya. Rasa sakit itu bukan apa-apa sebelum kau merasakan panasnya api kemarahanku. Brooke. Arsita dilemparkan pada sebuah pohon. Tubuhnya telah dipenuhi memar dan juga darah. Maafkan aku. Aku salah. Maafmu tidak berlaku, Arsita. Cekalan pada leher membuat Arsita kembali mengerang kesakitan. Dan jelek. Mata Arsita melotot kala merasakan perutnya ditusuk oleh suatu benda. Naima menghunuskan sebagian tangannya dengan kukunya yang panjang. Tubuh Arsita kembali mengejang kala sebuah tangan tengah mengoyak isi perutnya. Darah mengucur dari bibirnya. Bola matanya menatap sendu sosok yang menatapnya nyalang. Naima menarik tangannya. Terlihat perutnya yang mengeluarkan darah dengan segala isi-isinya. Kini tubuhmu harus merasakan Bagaimana panasnya api melahap tubuh indahmu. Tubuh Arsita semakin mengejang. Getaran hebat menerpa seluruh tubuhnya yang seakan melepaskan roh kehidupan. Naima kembali menyeretnya dengan menarik paksa rambut panjang Arsita. Darah mengucur membasahi jalanan. Bau amis menguar. Setelah beberapa menit, mereka tiba di hadapan api yang berkobar. Ini adalah api yang akan melahap tubuhmu. Arsita tak lagi dapat meronta. Tubuhnya sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Jeritan terakhir dari bibirnya yang membuat sosok berkerudung merah tertawa puas. Perlahan api semakin membesar dan melahap tubuh wanita yang sudah tidak berdaya. Semua akan berakhir. Lirihnya dengan tatapan sendu menatap kobaran api yang semakin membesar. Di lain sisi,
Jono dan Tina tengah merasakan kegelisahan. Aryo yang datang karena Tina menghubunginya semakin dibuat pusing oleh keadaan. "Mana sekarang? Di mana Arshita?" hardik Aryo dengan mendelik menatap Tina dan Jono. Tina sudah menceritakan semuanya, kejadian yang menimpa Arshita sejak semalam. Aryo datang bersama beberapa orang, terutama Pak Dasum dan Pak Parto selaku ketua RT. Ada beberapa orang lainnya yang bersama mereka karena hendak membantu Aryo mencari keberadaan Arshita. "Non Cita dibawa ke sana," tunjuk Tina. "Baik, kita cari. Siapa tahu semuanya belum terlambat." Mereka mencari dengan membawa senter untuk penerangan. "Pak, darah," ujar Pak RT. Setelah beberapa waktu berjalan menyusuri hutan, Pak Parto melihat tetesan darah. "Ikuti," ditanya. Perasaan mereka sudah tidak menentu. Aryo berpikir jika dirinya datang terlambat. Mereka menyusuri setiap jalanan. Namun semakin mereka berjalan, darah yang berceceran semakin kental. Bau amis pun semakin tercium pekat. Apa terjadi sesuatu?" tanya Pak Dasum. "Semoga saja tidak. Kita harus menghentikan arwah Naimah." Naimah. Semua tertuju pada Aryo. Mereka menatap heran dirinya. "Iya, saya yakin jika Arshita dibawa Naimah, dia ingin membalaskan dendamnya. Saya memang benci pada mertua dan istri saya, apalagi sejak mengetahui jika Arshita dan ayahlah yang menjadi dalang kematian Naimah," terang Aryo dengan langkahnya yang semakin gontai. "Berdoa, kita semua berdoa yang terbaik." Mereka melanjutkan kembali perjalanan hingga Pak Parto melihat sebuah penerangan. "Pak, lihat, seperti ada orang di sana." Pak Parto menunjuk pada sebuah api yang tengah mengobar. "Tidak, ini tidak mungkin," lirih Aryo. "Kenapa?" "Kita terlambat." Aryo tak dapat menahan tungkai kakinya. Beruntung Pak Dasum sigap menahan bobot tubuh Aryo, sehingga Aryo dapat kembali berdiri meski di atas kaki yang bergetar. "Maksud Mas Aryo? Ini api. Ini." Aryo tak dapat menahan tangisnya. Ia menyesal tak dapat melindungi Arshita. Dia memang belum bisa menerima Arshita sepenuhnya. Ego dan kebencian masih mengisi relung hatinya. Namun bukan berarti ia senang atas kematian Arshita. "Lalu kita harus bagaimana?" tanya Pak RT. "Matikan apinya. Siapa tahu mayat Arshita masih dapat kita selamatkan." Semua mengangguk untuk melihat kebenaran mereka mematikan api. Dan terlihat sebuah jasad yang masih membentuk. Meski sudah tidak utuh, tubuhnya yang terbakar sudah sebagian. Namun Aryo yakin jika tubuh yang terbakar itu adalah tubuh Arshita. Tidak lama hutan yang gelap dipenuhi banyak orang. Mobil dan pembatas polisi sudah datang terpasang. Aryo membawa jasad Arshita ke rumah sakit, juga mengabarkan kematiannya pada Pramuja. "Tidak, ini semuanya mimpi." Aryo hanya diam melihat Pramuja yang syok mendengar kabar kematian Arshita. "Tolong, saya harap Anda tenang," ujar dokter. "Bagaimana saya bisa tenang? Anak saya mati," hardik Pramuja dengan bulir bening yang mulai luruh membasahi pipinya. "Tapi kondisi Anda belum membaik. Saya harus melihat anak saya." "Istirahatlah, biar saya yang mengurus semuanya," ucap Aryo menahan Pramuja. Kau senang melihat kematian putriku?" Pramuja menatap tajam Aryo dengan matanya yang memerah. Aryo balik menatapnya jika tidak memikirkan kondisi Pramuja. Ingin sekali dia memberikan sebuah pukulan tepat di wajahnya. "Jika kau dan putrimu tidak berbuat demikian, semua tidak akan terjadi. Tapi meski begitu, aku masih memiliki hati. Aku masih punya perasaan dan masih mau mengurusi jasadnya," Aryo dengan tegas mengatakan isi hatinya.
Memang jikapun dia tidak peduli, itu bisa saja Aryo lakukan, namun hatinya tidak sekejam mereka. Aku masih memiliki hati dan tidak sekejam dirimu, timpalnya lagi. Pramuja semakin geram, namun tetap berusaha menahan emosinya. Pramuja sadar jika semua yang terjadi atas kesalahannya dalam bertindak. Andai dan berandai-andai, andai waktu dapat kembali diputar, Pramuja ingin mengulang semuanya, ingin menjaga anak dan istrinya, berusaha menerima dan ikhlas saat Mayang tak bisa mencintainya. Dia mengorbankan perasaannya, juga menyakiti hati istri dan anaknya. Bahkan mereka ikut menanggung semuanya yang ia perbuat. Saya permisi. Semua meninggalkan Pramuja dalam kesedihannya. Aryo dan beberapa orang hendak kembali ke desa dan segera mengabarkan kematian Arshita. Maafkan ayah. Maaf tidak dapat melindungi dan menyelamatkanmu. Pramuja merenungi kesedihan terdalamnya. Kehilangan Arshita adalah hal yang paling mustahil baginya. Pramuja memang tak mencintai Yuningsi, namun memiliki Arshita adalah separuh dari harapannya. Aku harus pulang, lirihnya dan beranjak dari atas ranjang. Langkah yang gontai karena kakinya yang putus membuatnya sulit untuk berjalan. Ditambah tangannya juga sama putus, semakin membuatnya sulit untuk bergerak. Pramuja berusaha menopang tubuh ringkihnya dan berusaha berjalan menelusuri koridor rumah sakit. Tuan, mau kemana? Dokter melihat Pramuja yang berjalan sempoyongan dan berusaha menghentikannya. Saya akan pulang, tapi kondisi Tuan belum benar-benar baik. Saya tidak peduli. Saya ingin melihat putri saya. Pramuja tetap kekeh dengan keinginannya. Dokter pun tak bisa menahan karena Pramuja yang tetap memaksa. Pak Ian sudah menunggu dan segera membawa Pramuja. Dengan gusar Pramuja menyunggar rambutnya kasar. Perasaan bersalah kembali menyelundup di hatinya. Andai semua dapat kembali terulang, dia akan menerima Ningsih dan mencoba mencintainya. Tak akan dia lakukan kesalahan jika seandainya akan membawa sebuah petaka. Semua tengah berkumpul dan memberikan belasungkawa pada Arshita. Semua tengah sibuk mengurusi jasadnya. Aryo tidak tahu, bahkan tidak ada yang tahu jika Pramuja pun telah menuju ke rumah. Hari semakin sore, suasana sudah semakin gelap. Azan maghrib sudah terdengar berkumandang di setiap masjid. Pramuja tidak sampai ke rumah. Ia menghentikan laju mobilnya pada suatu tempat. Keluarlah kalian, sentak Pramuja dengan langkah gontai. Yanto, keluar, hadapi aku. Hadapi aku, bunuh aku sekalian. Warga yang hendak pergi ke rumah duka lantas pun langsung terhenti karena mendengar suara teriakan tepat di halaman rumah Yanto. Pramuja menendang sebuah gundukan kayu, membuat tetangga yang melihat sedikit prihatin. Keluarlah, geramnya lagi dengan wajah memerah menahan amarah. Tiba-tiba Mayang dan Yanto pun muncul. Keduanya saling pandang kalau halaman rumahnya sudah ramai dengan tetangga. Namun matanya tertuju pada seseorang yang tengah berdiri dengan sebuah tongkat. Kenapa kau membunuh putriku? Sentaknya membuat semua yang melihat terbelalak mendengar ucapannya. Bunuh aku sekarang Yanto. Membunuhmu adalah hal paling mudah. Tapi memberimu rasa sakit yang sama, itu ada sebuah alasan. Aku ingin melihat penderitaan istriku saat kau merenggut kebahagiaannya. Brengsek kau Yanto. Ini bukan apa-apa Pramuja. Sebelum kau menerima balasan setimpal. Semua orang terlihat bingung. Tidak ada yang ingin membantu keduanya. Semuanya diam berdiri menyaksikan perdebatan yang tengah beradu mulut. Pramuja terdengar menangis. Hatinya hancur kala mengetahui jika putrinya telah tiada. Istri yang selama ini dia abaikan pun kini sudah pergi.
Keheningan menyelimuti. Semuanya terdiam dalam pikirannya masing-masing. Malam telah semakin larut, namun Pramuja masih berdiri dengan sejuta penyesalan di hatinya. Bek. Sebuah pukulan tiba-tiba melayang pada tubuh Pramuja. Sebuah kayu terbang tepat mengenai wajahnya. Semua menoleh pada sosok yang tengah berdiri dengan kaki yang mengambang. Mata semua orang tertuju padanya. Naimah, liris semuanya. Mereka semua terbelalak melihat penampakan yang mereka lihat. Kau datang di waktu yang tepat. Suara yang parau dan berat menggema. Semua orang membekap mulut kala melihat wajah yang mengerikan nampak begitu nyata. Wajah yang hancur dengan bibirnya yang sobek hingga ke telinga, dan juga lidahnya yang menjuntai panjang yang dipenuhi ribuan binatang yang menggeliat. Kini tiba waktumu. Naimah mendekati Pramuja dengan tatapan tajam. Bunuh aku, bunuh aku. Tidak semudah itu. Naimah tersenyum. Wajahnya kembali pada wajah aslinya yang pucat pasi. Lihatlah, pria yang kalian segani, pria yang kalian takuti tidak ubahnya seekor semut. Dia menjadikan kekuasaan, kekayaannya hanya sebagai perisai. Dia menjadikan kuasanya untuk menginjak-injak manusia berharta. Lihatlah bagaimana ia menyiksa dan menghina aku. Bahkan dia pun mampu membakar tubuhku hanya karena kuasanya. Naimah menatap sendu Pramuja. Bulir bening telah tumpah dan membasahi kedua pipinya. Naimah menarik nafasnya. Lalu, maka lihatlah apa yang akan aku berikan padamu. Pramuja mengerang kala Naimah mencekik lehernya dan membuatnya menggantung di udara. Kau tahu rasanya api melap tubuh rentamu? Ujarnya dengan senyum mengejek. Bunuh aku sekarang. Pasti. Tapi kita bermain dulu, bro. Pramuja terbatuk. Tubuhnya terpental pada sebuah gundukan kayu. Kaki dan tangannya yang luka semakin terasa perih dan nyeri. Naimah menarik kain penutup lukanya. Terlihat sebuah luka, bahkan tulang dan dagingnya yang memerah. Darah mengucur dari sela-sela luka Pramuja. Kaki dan tangannya yang putus terlihat jelas setelah kain perbannya yang terlepas. Berikan dia pelajaran, Bu, titah Naimah pada Mayang. Mayang berlari ke dalam rumah dan datang dengan membawa sebuah wadah berisi garam. Tidak, jangan, rintih Pramuja. Mayang berjalan mendekati Pramuja dengan perasaan nyeri mengingat bagaimana saat dirinya terus menghasut warga untuk membakar putrinya. Setelah mendekat, Mayang akan menuangkan garam pada kaki dan tangannya. Rasakan ini, Pramuja. Tunggu. Gerakan Mayang terhenti kala suara seseorang berteriak dan menghampirinya. Hentikan, Mayang. Sudahi semuanya, pinta Pak Dasum. Tidak, aku tidak akan menghentikan semua ini sebelum dia mati. Istighfar. Biarlah sekarang menjadi tanggung jawab hukum. Biar polisi yang menangani Pramuja. Tidak, jangan campur urusanku. Kalian tidak merasakan apa yang kurasakan. Putriku mati karena dia. Tunjuk Mayang pada Pramuja. Matanya merah. Amarah tertera jelas pada sorot matanya yang tajam. Maafkan saya. Saya akui salah. Lirik Pramuja dengan wajah menunduk. Semudah itu kau berucap kata maaf? Tidak. Mayang menyiramkan garam yang ada dalam genggamannya pada luka Pramuja. Pramuja berteriak histeris. Rintihannya terdengar memilukan. Namun tidak sama sekali orang dapat membantunya. Tolong hentikan. Maafkan saya, Mayang. Hentikan, hai. Suara seseorang membuat semua kembali menoleh. Aryo, tolong maafkan semua kesalahan ayah. Biar kami yang menghukumnya.
biar hukum yang mengadilinya, ujar Arya menatap sendu sosok Naimah. Tidak, jangan kamu campuri urusanku. Dia akan mati. Naimah akan membalaskan dendamnya. Hardik Yanto dengan mencengkram erat kerah baju Arya. Pak, semua ini tidak benar. Jadi kau membenarkan semua perlakuan Pramuja? Dia membunuh putriku Naimah, sambung Mayang. Tidak seperti itu, Bu. Tapi Yanto menginjak kaki Pramuja yang putus. Darah yang kental mengalir deras dari kakinya yang putus. Pramuja mengerang menahan rasa sakit. Wajahnya sudah semakin memucat. Maafkan saya, Yanto. Maafmu tidak berguna. Kau harus menerima pembalasan yang lebih pedih, Pramuja. Yanto memekik. Amarah sudah berada di atas kepalanya. Matanya memerah karena menahan amarah. Kau menghukum istriku, menghukum putriku. Kau, Pak, saya mau hentikan. Arya bersimpu di kaki Yanto, membuat Yanto kecewa akan keputusan Arya yang memintanya memaafkan Pramuja. Tidak semudah itu. Arya menatap sendu Yanto. Perbuatan Pramuja memang keterlaluan, bahkan kesalahannya yang sangat fatal. Cukup, Pak. Arsita sudah mati. Naimah sudah membalaskan dendamnya. Biarlah ayah yang menjadi urusan hukum. Tidak. Mereka akan mati di tangan putriku. Yanto kembali menginjak kaki Pramuja yang buntung. Pramuja memekik kesakitan. Air mata luruh membanjiri wajahnya. Dulu, anakku memohon padamu. Namun kau tidak sedikit pun mengasihi putriku. Kau tidak sama sekali iba menatap putriku yang dibakar oleh bawahanmu. Bahkan tanganmu yang menyalakan api itu. Kau terus menghasut bawahanmu agar mereka menuruti membakar putriku. Yanto berapi-api mengatakan isi hatinya. Kemarahan atas perbuatan Pramuja sudah membuat hatinya gelap. Hanya rasa sakit dan kebencian, juga dendam yang sudah membara. Kini tinggal kau menyusul semua para bajingan itu. Bu, Arya menatap Mayang, memelas meminta kemaafan dari seorang ibu. Maaf. Rasa sakitku tidak dapat sembuh hanya dengan kata maaf. Dia sudah membuatku hancur. Dia sudah menghancurkan hidup putriku. Jadi, sudah jelas kami tidak akan memberikan dia pengampunan. Arya menunduk. Pantas mereka kejam jika apa yang dilakukan Pramuja pun telah menyayat hati Mayang dan Yanto. Semua orang menatap nanar Pramuja. Meski rasa iba dan kasihan Mayang dan Yanto tak akan membiarkan Pramuja hidup bebas. Rasa sakitku tak akan sembuh begitu saja. Penderitaanku tak akan begitu saja pudar hanya karena maafmu. Tunjuk Mayang pada Pramuja. Hanya karena ego kau membuat putriku menderita. Hanya karena cintamu yang tak kubalas, kau melenyapkan putriku. Yanto menatap Mayang penuh pertanyaan. Ucapan Mayang membuat Yanto tak mengerti. Iya, Pramuja sejak dulu mencintaiku, Pak. Tapi ibu menolaknya karena ibu tidak pernah memiliki perasaan apapun terhadapnya. Ibu pikir sejak dia menikahi Nyonya Ningsih, dia sudah mampu menerima kenyataan. Bahkan setelah dia memiliki seorang putri. Sama hal dengan ibu, ibu tidak pernah berpikir jika dia masih memiliki perasaan, dan perasaannya buta, sehingga dia membuat putriku tiada. Yanto seakan tak percaya. Ia tak pernah mengetahui akan perasaan Pramuja pada istrinya. Namun, rupanya Mayang tak pernah menceritakan masa lalunya, sehingga dia tahu setelah apa yang dialami putrinya. Yanto pun berpikir, jika selama ini Mayang menyimpan segala kesedihannya, mungkin karena ia tahu sebab dari kematian putri semata wayangnya. Maafkan ibu. Ibu tidak menceritakannya pada bapak.
Bukan maksud ibu menutupnya. Hanya saja ibu pikir semua tidak akan terjadi seperti ini. Namun rupanya hati dia sangatlah buta. Mayang menatap tajam Pramuja. Derayan air mata membasahi pipinya. Tubuhnya gemetar. Rasa sakit di hati dan sesaknya di dada kian terasa. Sebab itu tidak akan ada pengampunan bagi manusia sepertinya. Manik Mayang menatap nyalang Pramuja. Yanto dan Aryo dan juga semua yang ada hanya diam. Pernyataan yang baru saja Mayang katakan sungguh di luar pikiran. Itu dulu. Semua manusia akan memiliki masa lalu. Ibu tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salah ibu. Hanya saja, kenapa ibu tidak menceritakan ini sejak awal? Maafkan ibu. Maaf. Sedalam apa orang mencintai? Kita hanya bisa mencintai. Jika Tuhan tidak berkehendak, semua ada di jalannya. Untuk apa ibu meminta maaf? Semua sudah terjadi. Kini hanya sebuah balasan. Balasan atas apa yang telah mereka perbuat terhadap kita. Bapak tidak peduli atas masa lalu kalian. Namun satu kesalahannya, dia sudah mengambil putriku. Dia memisahkan seorang anak dari orang tuanya. Dia tak sepantasnya hidup di dunia tanpa rasa bersalah dan dosa. Mayang tersenyum, mengulum bibirnya yang pucat. Mayang bahagia karena memiliki seorang suami yang tak pernah menyakiti perasaannya. Yanto menatap kembali pria yang masih mengadu. Cairan berwarna merah kental masih mengucur dari kakinya. Ringisan kesakitan masih menjadi penghilang kesunyian. Hewan malam seakan tahu, sehingga mereka menyembunyikan suaranya dan berganti dengan suara kesakitan dari pria yang sudah berbalut luka di seluruh tubuhnya. Katakan, apa alasanmu membunuh putriku? Tanya Yanto mendongakkan kepalanya. Pramuja menatap nanar manik hitam Yanto. Bibirnya gemetar menahan rasa sakit di kaki dan tangannya. Katakan, apa alasanmu membunuh putriku? Apa karena kau menginginkan istriku? Atau karena putrimu? Arya menatap Yanto. Pertanyaan kembali timbul di benaknya. Maksud bapak? Iya, mungkin saja Pramuja membunuh putriku karena tidak ingin melihat putrinya kecewa saat ia tahu kau menyukai Naimah. Dek. Arya bergeming. Tungkainya terasa lemas. Kenyataan demi kenyataan kini terpampang nyata. Benarkah? Benarkah yang dikatakan olehnya? Lirih Yanto menatap Pramuja. Pramuja mengangguk. Arya meremas kepalanya. Kenyataan begitu pahit. Kenyataan di mana Pramuja dan Arsita membunuh Naimah hanya karena dirinya yang mencintai Naimah. Keegoan macam apa ini? Apa kau tidak memiliki hati? Apa kau tidak memiliki sanubari? Jika aku tahu semua karena aku, tidak akan pernah aku mengagumi dan mencintaimu, Nay. Bek. Arya memukul tanah dengan tangannya. Hatinya merasa kecewa. Perasaan bersalah kini kembali menyelundup di hatinya. Sesak. Dadanya terasa sesak mengetahui jika wanita yang diam-diam dia cintai dibunuh oleh Arsita, wanita yang menjadi istrinya. Kau dengar? Kau dengar itu? Dia dan istrimu yang membunuh putriku. Mayang kembali menangis. Air matanya tumpah mendengar bahwa Pramuja dan Arsita membunuh Naimah karena hal yang di luar akal. Lihat. Lihat putriku. Mayang menatap nanar Naimah. Naimah yang hanya berdiri menyaksikan. Dia menatap manusia-manusia yang sudah menghancurkan hidupnya. Selama ini Naimah berusaha menjadi wanita baik. Meski dengan perbedaan wajahnya, dia berusaha menerima setiap hinaan karena tak ingin menyakiti perasaan orang lain. Tapi kini
Kekecewaan, dendam dan kemarahan sudah berada di dalam dadanya. Ah! Brek! Pramuja memekik. Tubuhnya terpental akibat Naimah melemparkannya pada tumpukan kayu. Kau! Matanya memerah. Bau busuk dan aroma amis menyeruak. Semua menutup hidung kala mencium aroma tak sedap di indera penciumannya. Kau mau memfitnahku. Kau maksud mereka agar membenciku. Suara parau dan berat bergema. Seringainya membuat semua orang bergidik ngeri. Naimah menunjukkan wajahnya yang sangat mengerikan. Wajahnya yang hancur, lidahnya yang menjulur panjang, kulit yang mengelupas, yang dipenuhi ribuan binatang jelata yang terus menggeliat di seluruh tubuhnya. Semua melihat dengan rasa jijik dan mual. Naimah memandang satu persatu secara bergantian. Wajahnya yang hancur memberikan aroma tak sedap yang membuat semua orang merasa isi perutnya diaduk. Kalian semua yang berbuat keji pantas mendapat balasan setimpal. Bajingan sepertimu pantas mendapat rasa sakit yang amat dariku. Ah! Suara erangan terus memekakan telinga. Naimah terus menyiksa Pramuja. Dia tidak akan memberikan kematian tanpa rasa sakit seperti apa yang ia alami. Tidak akan kubiarkan kau maupun siapapun keluargamu semua akan mati di tanganku. Pramuja meringis. Kelopaknya kembali meneteskan cairan bening. Ingatannya kembali pada bayangan di mana dirinya membakar Naimah. Jelas semua kehendak nafsunya demi menuruti keinginan Arshita. Nai, aku mohon. Arya memelas. Tatapannya sendu dengan wajah lesunya. Brek. Yanto dan Mayang membawa setumpuk kayu. Warga pun sudah memenuhi halaman rumahnya. Tetangga dan warga yang sudah melihat jasad Arshita kembali berkerumun menyaksikan Pramuja yang sudah tergeletak dengan darah yang berceceran. Bunuh saja dia. Karena dia kami selalu dirundung rasa takut. Bahkan karena dia hati kami gelap, ujar seorang pria Tambun. Iya benar, bunuh saja dia, timpal warga lainnya. Seringai Naimah pada Pramuja yang kepalanya menunduk. Rasa sakit di kaki dan tangan seakan tak lagi Pramuja rasakan. Hanya penyesalan dan rasa malu yang kini hinggap di hatinya. Lakukan, kami ada bersamamu. Naimah memandang semuanya dengan bergantian. Meski Naimah tidak terlalu memiliki banyak kebersamaan dengan mereka, namun mereka tidak pernah memberikan kata-kata yang menyinggungnya. Tak sedikit pula yang membenci. Namun mereka tak sampai hati melakukan kesalahan fatal seperti Pramuja. Kau lihat, Pakik Naimah menunjuk semua orang. Pramuja menatap nanar padanya. Sejuta penyesalan tiada lagi berguna. Kini dendam dan amarah sudah menyelubung di hati mereka semua. Bibir pun tidak lagi dapat berbicara. Bunuh saya. Balaskan rasa sakitmu. Lirih Pramuja menatap Naimah. Manik hitamnya terlihat sayu karena tangisan. Sudah pasti. Namun tidak semudah itu. Nikmati rasa sakitmu sebelum ajal menjemput. Wajah hancurnya menatap Pramuja penuh amarah. Matanya merah menyala. Semua hanya terdiam melihat Pramuja yang sudah tidak berdaya. Kaki dan tangannya yang putus tidak berhenti mengalirkan darah. Bau anyir begitu pekat karena darah yang tidak berhenti mengalir. Warga hanya menutup hidung dan telinga kala melihat pria yang selalu mereka segani, seakan seperti mangsa yang sudah sekarat. Tawa menggema di malam yang semakin larut dan rintihan semakin menyayat. Pramuja sudah semakin memucat. Mungkin karena darah yang semakin mengering karena terus mengalir deras. Bu, siapkan apinya. Mayang segera mengumpulkan kayu dan menumbuknya, lalu menyalakan api. Jangan, Bu,
Lirih Aryo memelas pada Mayang. Cukup Aryo, biarlah ini menjadi urusan kami. Uruslah urusanmu. Segera urus juga jasad istrimu. Hingga kau menangis darah sekalipun, aku tidak akan memaafkan dia. Dia sudah menghancurkan hidupku, mengambil kebahagiaanku satu-satunya. Dia. Mayang kembali menangis, dan segera Yanto memeluknya dengan erat. Pramuja semakin merasakan sesak, menyaksikan jika sosok yang ia cintai lebih bahagia bersama pilihannya. Saya sadar, saya akui kesalahan saya. Kau pantas mempertahankan dia, karena dia suami yang amat mencintaimu, mampu menjaga dan selalu bersamamu. Lirih Pramuja memandang dua orang yang tengah saling menguatkan. Hatinya ngilu, terasa teriris melihat wanita di hadapannya, tidak pernah sekalipun peduli dengannya. Bukan hanya itu, hatinya terluka karena selama ini sudah menyanyiakan wanita yang sudah mendampinginya. Semua sudah terlambat. Maafmu tidak lagi berguna. Sret. Naima menarik rambut Pramuja. Kaki dan tangannya yang buntung terseret ke tanah. Rintihan memilukan sangat terdengar menyayat. Namun tidak sama sekali ada yang ingin menolongnya. Ini yang kau lakukan padaku, bukan? Naima semakin kencang menarik Pramuja. Rintihannya hanya sebagai nyanyian. Sengono bakal ora ono, sing ora ono bakal teko. Cah bagus menengo, ben sengono iso lunga dikenteni sing bakal teko. Yang ada bakal tiada, yang tiada akan segera ada. Cah bagus, diam saja, agar yang masih ada bisa segera pergi dan digantikan oleh yang akan datang. Naima bersenandung dengan senyumnya yang menyeringai. Bau busuk dan bau amis yang menyeruak di indera penciuman membuat semua warga merasa mual. Aroma tak sedap semakin kaut dengan lantunan lagu yang dibawanya. Pramuja sudah tak berdaya. Perlahan matanya menutup dengan hembusan nafas yang semakin lemas. Aryo hanya menangis, meratapi nasib keluarganya. Dia tidak dapat menyelamatkan sang mertua. Meski di hatinya tersimpan sebongkah amarah, namun kematian Arsita itu baginya sudah cukup. Semua menatap nanar kala Naima melemparkan Pramuja pada api yang berkobar. Teriakan kesakitan begitu menyayat. Semua menyaksikan bagaimana Naima membalaskan rasa sakit dan dendamnya. Tangis memenuhi indera pendengaran Mayang. Dia tersenyum getir. Bahagia dan kecewa menyatu di dadanya. Bahagia kala sosok pria kejam dan berkuasa telah tiada. Namun kecewa karena meski Naima membalaskan dendam, ia tak dapat kembali ke alam nyata. Setelah beberapa saat, Pramuja sudah tidak terdengar merintih. Hening. Hanya keheningan yang menyelimuti. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulut salah satunya. Bu, Pak, lirih Naima. Wajahnya telah kembali pada wajah aslinya. Mayang menatap sendu dengan bibir gemetar. Waktuku tidak lama lagi. Aku harus pergi. Urusanku di dunia sudah berakhir, ujar Naima dengan matanya yang mengembun. Mayang menghampirinya, mengelus pipi sang putri. Air mata luruh dan tidak bisa lagi ditahan. Mayang tidak sanggup jika akhirnya Naima akan pergi. Jangan pergi. Semua sudah berakhir. Aku harus pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin melihat senyuman ibu dan bapak. Tidak, kamu tidak boleh pergi, Nay. Bu, terima kasih. Terima kasih sudah menjadi ibu yang baik untuk Nay. Terima kasih sudah menerima segala kekurangan Nay. Mayang semakin terisak. Tangisnya semakin pecah mendengar ucapan Naima. Bapak, maafkan Nay, selama ini belum bisa menjadi anak yang baik.
belum bisa memberikan kebahagiaan. Terima kasih atas kasih sayang kalian. Nah, titip ibu, jaga dan lindungi dia. Yanto mengangguk lemas. Hatinya hancur. Hancur karena tak bisa lagi bersama dengan putrinya. Mayang memeluk tubuh Naimah yang dirasanya sangat dingin dan kaku. Jaga diri kalian. Semoga kalian bahagia setelah ini. Nai pamit. Mayang dan Yanto menangis sedu-sedan. Hatinya masih tak rela membiarkan sang putri pergi. Namun bagaimanapun, kini mereka sudah berbeda alam. Naimah bukan lagi manusia. Untuk yang terakhir kalinya, Nai mohon, lirih Naimah. Mayang dan Yanto pun memberikan senyuman terbaiknya. Mereka tersenyum meski berat kala melepaskan Naimah. Bayangan Naimah menghilang, menyisakan api yang sudah akan padam. Pramuja tiada. Tubuhnya hancur di lahap api yang membara. Kini desa Kencanawangi berakhir dengan sebuah tragisnya kisah seorang gadis yang buruk rupa. Semua berharap jika setelah ini tidak akan ada lagi kejadian yang akan menimpa desanya. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.